Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan yang mulia ini, yaitu kajian online yang diadakan oleh komunitas pejuang zikir dari Pondok Pesantren Ulul Albab Al-Fikri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, kemudahan, serta keberkahan pada kegiatan malam ini dari mulai sampai berakhirnya kegiatan ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan yang tak pernah terlupakan, terlewatkan, ataupun terkesampingkan, sholawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada suri tauladan kita semua, pahlawan kita semua, junjungan kita semua, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat jasa beliaulah kita semua dapat menikmati nikmatnya iman dan Islam. Kita semua juga jadi tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yaitu kita semua hingga akhir zaman nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati guru kita bersama, orang tua saya, Kiai Azhar Sholih, yang telah hadir di antara kita pada malam ini selaku pemateri juganya di kajian malam ini. Selanjutnya yang saya hormati juga Ustazah Rinrin Melani yang sudah hadir juga di antara kita. Dan selanjutnya yang saya hormati para hadirin peserta kajian pejuang zikir yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua yang hadir pada malam ini. Sebelum lanjut, sedikit menginfokan bahwasannya kita sama-sama turut berduka, khususnya keluarga besar Ulul Albab, bahwasannya sekitar 1 minggu yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari, telah berpulang ke rahmatullah, yaitu orang tua kita, ayahanda dari Kiai Azhar Sholih, yaitu Abah Dadang. Mari sama-sama kita doakan semoga Abah Dadang diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sedikit info bahwasannya sepanjang kegiatan ini diharapkan kepada para peserta nantinya untuk tidak menghidupkan mic-nya terlebih dahulu. Jadi dimatikan dulu karena kita kan sepanjang kegiatan ini direkam. Fungsinya itu biar nanti pas kita nonton rekaman ulangnya enak gitu tanpa ada gangguan. Jadi bagi yang nanti misal ada gangguan sinyal atau enggak ada halangan, kita bisa tonton ulang rekaman ulang kajian ini. Oke, mungkin dari saya itu saja dan saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam ini. Selanjutnya mungkin kita langsung saja akan eh, berikan waktu dan layar kepada pemateri kita malam ini yakni Kiai Azhar Sholih. Kepada Abi Kiai Azhar Sholih, waktu dan layar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'matillah, bismillah, amanah billah, bismillah, masya Allah, bismillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ilahi anta maksudi wa ridho kamatrubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala qalbi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, puja puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Agung. Salawat terima curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabat, tabi-tabi'i, termasuk kita umat akhir zaman. Semoga mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah dan dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya terima kasih banyak kepada MC Ustadz Bintang, dan selanjutnya yang Allah muliakan, saya hormati para ikhwan akhwat kajian zikir online Ulul Albab. Semoga senantiasa kita semua makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segalanya, semuanya, selamanya kaya raya, sukses dunia akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Para ikhwan akhwat, sebelum kita mulai kajian, seperti biasa kita mulai zikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan zikir ini bisa menjadikan satu wasilah kita, menjadikan wasilah cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat jodoh, semoga dimudahkan jodohnya oleh Allah yang soleh dan solehah. Yang belum dapat pekerjaan, semoga Allah mudahkan pekerjaannya. Rezekinya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa adratihi wa hibatakiram ajma'in aqulu syai'in lillahi lahum Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
baraya Astaghfirullah Inna Wallahu akbar. Allah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ilahi anta maqsudi wa ridho kamatrudi adeni mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya Allah ya Allah ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir. Amin. Alhamdulillah, ikhwan fillah, kajian zikir online ulah arbab. Semoga apa yang kita tadi bacakan baik istighfar maupun tasbih dan ya Allah itu menjadikan wasilah hajat kita, semua keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan kepada pembahasan sesuai dengan yang MC sampaikan kemarin, yaitu pembagian hati. Di sini dalam pembagian hati ini terbagi kepada 3 bagian. Pertama, ada yang namanya qalbun, hati itu qalbu ya, bahasa Arabnya itu qalbu.
Jadi ada yang namanya qalbu mayit, yang kedua ada yang namanya qalbu marid, yang ketiga ada yang namanya qalbu salim. Yang pertama qalbu mayit, yaitu hati yang mati. Hati yang mati ini setiap manusia mempunyai dua unsur. Ada unsur jasad terdiri daripada mata, pipi, hidung, tangan, kaki, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu namanya unsur jasad. Itu pun ada yang ini bagian roh. Maka ketika seseorang bisa dikatakan stabil atau tidak stabilnya dalam akhlak seseorang tersebut, itu tergantung daripada kalbunya atau hatinya. Yang tadi Al-Fakir sampaikan bahwa kalbu itu terbagi kepada 3 bagian. Satu, kalbu mayit, artinya kalbu yang mati. Kalbu yang mati ini hatinya tidak dipakai untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya kosong. Walaupun jasadnya untuk perempuan misalnya cantik, hidung mancung, pipi resung, mata indah, gitu kan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki indah, begitu pun laki-laki ganteng, tampan. Maka sia-sia. Dan karbon mayit ini hati yang celaka di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ada yang namanya qalbu marid. Apa qalbu marid ini? Qalbu yang sakit. Kadang yang penyakit demam, kalau diibaratkan dalam unsur jasad, penyakit demam, 3 hari demam, bisa kemana-mana. Dia menggigil, tapi ketika sehat kita bisa berangkat makan enak, walaupun hanya dengan garam, dengan ikan asin. Itu ketika posisi kita sedang sehat. Tapi ketika sedang demam, Masya Allah, tak bisa kemana-mana. Jangankan makan ayam, itu makan yang lebih enak pun di hotel, tak ada nyaman. Begitulah hati marid. Hati marid ini pagi kita ibadah kepada Allah, siangnya kita maksiat, sore kita ibadah lagi, malamnya kita maksiat. Itu kalau umat. Umat ini kadang ingat kepada Allah, kadang tidak ingat kepada Allah. Itu hati yang kedua, yaitu qalbu marid, qalbu atau hati yang sedang sakit. Yang ketiga, ada yang namanya qalbun salim, hati yang selamat. Bagaimana hati yang selamat ini? Waktu pertemuan 2 minggu yang lalu Al-Fakir sampaikan. Hati yang selamat ini setiap detak jantungnya diisi untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap seseorang, gambaran seseorang itu baik atau tidak baiknya, cerminannya bagaimana tergantung hatinya. Kalau hatinya sedang baik, maka pancaran secara jasad dia akan baik. Tapi kalau hatinya sedang tidak baik, sedang ruwet, maka pancaran kejasadiannya pun akan ruwet. Maka kalau kita ingin baik secara jasadiah, jaga hati. Jaga hati, perbaiki hati dengan cara apa? Silahkan dengan cara dzikir hobi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap detak jantungnya itu. Selain itu apa saja sih supaya hati kita bisa lembut, supaya hati kita tidak keras? Hati kalau sudah keras diibaratkan batu, bahkan melebihi batu. Batu yang begitu besar kalau dipukul dengan palu masih bisa dipecahkan. Tapi kalau hati yang sudah keras susah dipecahkannya.
kecuali dengan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alat pemecah batu yaitu dengan pangu. Adapun alat pemecah hati yang keras tiada lain tiada bukan senjata yang paling ampuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu apa lagi? Ada para ikhwan, akhwat rahimakumullah. Rasulullah bersabda, "Atuhibbu an yarina qalbuka?" Atuhibbu, apakah kita mencintai, menginginkan an yanrika qalbuka, kepada hati kita yang lembut, supaya hati kita tidak keras. Kalau hati keras, pikiran pun jadi keras. Maka suka ada peribahasa itu ya, keras kepala. Nah, keras kepala ini akibat daripada kerasnya hati. Kalau hatinya lembut, maka tidak akan cepat. Kita akan menerima masukan yang baik, yang baik, kita akan mengikuti. Beda dengan yang keras kepala, karena hatinya tidak dirawat. Hatinya sedang sakit atau hatinya sedang mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Rasulullah menyampaikan, "Atuhibu an yanrika qalbuka?" Apakah kita ingin mempunyai hati yang lembut? Masya Allah. Waktu drika hajataka, dan hajat kita, cita-cita kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cepat. Dan saya yakin ikhwan akhwat yang ada di sini semuanya, baik para santri, mempunyai cita-cita yang ingin digapainya dan mempunyai hajat masing-masing. Tadi dalam mukadimah Al-Fakir menyampaikan, yang belum punya jodoh semoga cepat dapat jodoh yang baik, yang soleh dan soleha, amin ya Allah ya Rabbal. Begitu pun para santri itu ya, yang sedang menuntut ilmu itu kan, semoga ilmunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya manfaat, itu ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin dapat rezeki lebih, semoga rezekinya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bentuk hajat, keinginan. Yang ingin punya rumah lagi, semoga dikabulkan oleh Allah. Yang belum punya rumah, semoga cepat punya rumah. Itu kan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang membina rumah tangga, semoga rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah. Itu kan hajat, cita-cita dan sebagainya. Maka ketika satu, kalau hati kita ingin dilembutkan oleh Allah, yang kedua, ingin cita-cita kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah dengan cepat, yaitu arhamil yatima, sayang kepada anak yatim. Arhamil yatima, sayang kepada anak yatim. Bagaimana cara menyayangi anak yatim? Didik. Kalau seandainya di lingkungan kita ada anak yatim yang belum bisa ngaji, ajarkan ngaji. Yang belum mengenal kepada Allah, kenalkan pada Allah. Yang belum bisa bacaan sholat, ajarkan bacaan sholat anak-anak yatim tersebut. Selain itu apalagi kalau ada rezeki lebih, Masya Allah, berikan oleh kita anak yatim tersebut. Maka barang siapa yang dekat dan sayang kepada anak yatim, itu salah satu poinnya, faktornya, dampaknya satu, hati kita akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cita-cita kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu poin kita amalkan, cinta-cinta kepada anak yatim. Bahkan di dalam surat apa, Al-Maun, ara'aita radhi yukadzibu bidin fadarika radhi yadu'un yatim. Tahukah orang yang mendustakan agama? Ternyata orang yang mendustakan agama itu orang yang menghardik, mencaci anak yatim. Di lingkungan kita ada anak yatim, tetangga kita yatim sebelah kanan, tetangga kita sebelah kiri yatim. Kita punya rezeki lebih, tapi tidak memperhatikan anak yatim yang ada di samping kanan kiri kita, maka dosa. Para ikhwan, para santri rahimakumullah. Bahkan Rasulullah bersabda,
Siapa yang cinta kepada anak kita, maka nanti kelak di surganya itu seperti jari tengah dengan jari apa? Manis gitu ya, telunjuk jari tengah nih dengan jari manis dekatnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagi para ikhwan dan akhwat kajian online maupun para santri, silakan amalkan. Cinta sayang kepada anak-anak yatim. Yang kedua, wamsah rosahu, usap nih. Ketika kita sayang kepada anak-anak yatim, diberikan makanan oleh kita, diberikan jajan oleh kita, diberikan pendidikan oleh kita, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka usap kepada ini, kata Rasulullah, wamsah rosahu, tuh. Usap kepada ini, para santri, ikhwan, akhwat, kajian online zikir ya, diusap. Ketika diusap awaat imhu, dan berikan makanan gitu kan. Min to'amika, dengan apa yang kita makan. Berikan anak yatim tersebut dengan makanan apa yang kita makan. Kita makan daging, berikan anak yatim makan daging. Anak kita ngaji, ajak anak yatim juga ngaji. Gitu. Maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan apa? Dilembutkan yang pertama hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cita-cita kita, setiap hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja kita amalkan, yarin korbuka, maka hati kita ini ya Allah, waktu drika dan hajat, kita semuanya yakin, aku yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Tabrani an Abi Dardi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, hati ini mempunyai beberapa penyakit, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit sombong, penyakit apalagi, itu timbulnya dari hati. Iri datangnya dari hati, sombong datangnya dari hati, dengki datangnya dari hati. Maka ketika hati kita ini penuh dengan penyakit tidak dibersihkan, iri, penyakit iri tidak dibersihkan, penyakit sombong tidak dibersihkan, penyakit dengki tidak dibersihkan, maka akan mewujud ke dalam jasad kita ini menjadi penyakit stroke, menjadi penyakit jantung, menjadi penyakit darah tinggi, menjadi penyakit, sehingga berbagai penyakit mewujud ke badan kita, jadilah komplikasi penyakit. Maka silakan testimoni para ulama yang senantiasa menjaga hatinya. Al-Fakir punya guru almarhum Mama Kidul, beliau waktu itu usianya sudah 90 tahun. 90 tahun masih ngajar ngaji tanpa pakai kacamata, tanpa pakai mic. Si santri ini waktu itu sekitar 1000 santri dari depan mimbar masjid sampai ke belakang tanpa pakai mic, suara kedengaran. Dan apalagi merenung kenapa Mama Kido usia 90 tahun tapi masih bisa mampu ngajar ngaji, masih sangat kuat. Ternyata apa amalnya? Tak benci kepada siapapun. Setiap santri yang nakal disayangi oleh Mama Kidul. Setiap santri yang melakukan kesalahan dimaafkan oleh Mama Kidul. Ternyata ketika hati ini terbuka memaafkan kesalahan seseorang, gitu kan, memaafkan, maka Allah masukkan cahaya-cahaya ke dalam hati kita. Sehingga hati kita dijauhkan daripada sifat ujub, riya, takabur, sombong, dengki, merasa paling wah, merasa paling hebat, merasa paling gagah, merasa paling pintar, merasa paling cantik, merasa paling tampan. Hei, siapa kita ini? Semua manusia hidup di bawah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya semuanya. Tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa melangkah, mata kita bisa berkedip, telinga kita bisa mendengar, lisan kita masih bisa berbicara. Itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau Allah sudah tidak berkehendak kepada kita, mungkin kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah Allah, para ikhwan akhwat, kajian online dan para santri rahimakumullah, maka sangat penting untuk senantiasa introspeksi diri sampai di mana hati kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di mana hati kita ini terus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ketika di dalam salat. Dalam salat kehusuan bukan lisan. Allahu Akbar, tebal sangat khusyuk. Tapi hati tidak fokus, maka Anda khusyuk. Khusyuk itu di sini. Khusyuk bukan di lisan, khusyuk bukan dengan nangis. Ya, banyak orang yang sedang berdoa tiba-tiba nangis, tapi hatinya gentayangan, itu bukan khusyuk. Walaupun tanpa mengeluarkan air mata, tapi hati kita senantiasa mengingat kepada Allah, ingat kepada Allah, terus Allah, 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 itu yang namanya khusyuk. Karena sedang dimanapun selalu dan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, para ulama dulu menyampaikan, janganlah kita menjadi bangkai-bangkai gentayangan yang hidup. Kenapa para ulama tasawuf dulu, para ulama tarifat yang menyampaikan jangan sampai menjadi bangkai-bangkai yang gentayangan yang hidup. Artinya apa? Jasadnya ada dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi hatinya, tapi ruhnya tidak ada. Itu namanya bangkai-bangkai yang gentayangan. Jadi supaya kita tidak menjadi bangkai-bangkai yang gentayangan, ingat, hati terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Lisan kita terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim li abi wa umi. Astagfirullahaladzim li abi wa umi. Ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami. Astagfirullahaladzim li muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa muslimin wa muslimat. Ampuni ya Allah semua dosa-dosa kaum muslimin wa muslimat dimanapun semuanya. Dawamkan itu, amalkan itu untuk menjaga stabilitas hati kita. Kalau seandainya ibadah Allah, ikhwan ahwat, kajian online, para santri rahimakumullah. Kalau kita punya baju kita kotor nih kena tinta. Baju pakai baju gamis putih. Harga lumayan bermerek baju kita ini kena tinta. Cepat dibasuh, cepat direndam dengan risu atau dengan deterjen lainnya yang lebih ampuh gitu kan. Begitupun ketika hati kita sedang kotor, ketika hati kita sedang tidak ingat kepada Allah, cepat cari pencucinya. Apa pencucinya hati ini? Supaya hati kita terus ingat kepada Allah. Satu, ingat, kumpul dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Kalau hati kita ingin ingat kepada Allah supaya tetap istiqomah, kumpul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Supaya apa? Supaya kita terbawa juga dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil kita hati bisa hidup, itu kan, ingin hidup, tapi kita tidak kumpul dengan majelis-majelis salim, dengan pencinta-pencinta Allah, pencinta-pencinta Rasulullah, pencinta para ulama. Mustahil, ikhwan akhwat para santri rahimakumullah. Kalau sudah kumpul dengan para ulama yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah, man ahabba sayyat aksyara dzikruhu. Siapa saja yang mencintai kepada suatu perkara, maka orang tersebut akan banyak menyebut kepada perkara yang dicintainya. Kita sedang belajar cinta kepada Allah, maka di dalam hati akan terus ingat kepada Allah yang maha kuasa, yang maha lembut, yang maha gagah, yang maha perkasa, yang maha segalanya. Yang kedua apa? Sedekah itu. Sedekah supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ingat, ada rezeki seberapapun keluarkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat tetangga kita, apakah sudah makan atau belum? Lihat tetangga sebelah kiri kita, apakah mereka sudah makan atau belum? Maka Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya, hei para sahabat, seandainya engkau makan daging, masak daging, perbanyak airnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk apa? Kalau kami masak daging atau bikin sayur kebanyak airnya, bagikan kepada tetangga-tetanggamu. Arah selatan 40 rumah, arah timur 40 rumah, sampai seterusnya. Karena batasnya tetangga itu ke timur 40 rumah, ke selatan 40 rumah, ke tenggara 40 rumah. Itu yang namanya tetangga kita, batasan-batasan tetangga itu. Ibadah Allah, para ikhwan akhwat rahimakumullah. Yang ketiga apa? Perbanyak sholat sunnah. Sholat sunat tahajud, sholat sunat duha, sholat sunat tidak bara, sholat syukur wudhu. Perbanyak. Untuk apa? Mencapai kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil kita bisa khusyuk, bisa dekat dengan Allah kalau hanya sholatnya satu waktu saja, tanpa didoping dengan qobliyah, tanpa didoping dengan ba'diyah. Mustahil. Sholat 5 waktu itu waktunya sebentar, hanya 5 menit atau 10 menit. Bagaimana kita bisa menggapai kehusuan dengan sholat yang sangat singkat? Kecuali kita belajar khusyuk di luar sholat, maka ketika sholat, kehusuan yang di luar sholat ini dibawa ke dalam sholat. Maka ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, terasa nikmatnya di sini. Maka ketika sedang ruku, sedang tahiyat awal dan tahiyat akhir sampai assalamualaikum, rasa hadirnya Allah bersama kita, ibadah Allah. Perbanyak sholat sunnah. Yang keempat, apalagi perbanyak silahkan puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, dan sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan dan disahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah saum pada bulan Ramadan. Diberikan kesehatan walafiat, sehat jasad kita, sehat roh kita, sehingga nanti ketika memasuki bulan Ramadan dimudahkan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang sakit itu ada dua. Satu, ada yang namanya sakit jasad, gitu ya. Sakit jasad tapi tidak sakit hati. Sakit jasad apa? Matanya buta, telinganya tidak mendengar, gitu kan. Tangannya buntung, kakinya buntung, tapi hatinya ingat kepada Allah. Ada juga yang matanya apa? Misalnya tidak bisa ngomong, gagu gitu kan. Telinganya tidak bisa mendengar. Tapi beliau bisa ngaji, bisa baca Quran. Dengan apa? Dengan gerak tangannya. Ya Allah. Itu salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang tersebut. Maka ketika kita merenung tentang orang-orang tersebut, bagaimana dengan diri kita? Mereka mampu menghafalkan Quran. Mereka mampu untuk sholat 5 waktu. Mereka mampu untuk zikir kepada Allah. Walaupun hanya dengan gerak tangan, dengan isyarat. Kita yang diberikan kesempurnaan oleh Allah secara jasa dia, mata kita sempurna, telinga kita sempurna, lisan kita bisa ngomong, tangan kita ada dua bisa bergerak, kaki kita ada dua untuk melangkah. Masa tidak mau menyebut Allah? Masa tidak mau bertasbih kepada Allah? Masa tidak mau membaca salawat kepada Nabi? Masa tidak mau mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, mengajak kawan kita untuk menjadi baik. Adapun yang sudah baik, ajak untuk menjadi lebih baik. Yang keempat, para ikhwan akhwat kajian online dan para santri rahimakumullah, senantiasa zikir di setiap detak jantungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kepada pembahasan bahwa hati korbu itu ada tiga. Satu, korbu mayit, artinya orang yang mati hatinya tidak mau ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hatinya tidak mau ingat kepada Allah, bagaimana lisannya itu? Yang kedua, ada yang namanya qalbu marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini tadi Al-Fakir menjelaskan di awal, pagi ingat kepada Allah, siang maksiat.
sorenya ingat kepada Allah, malamnya maksiat. Itu pun harus diperbaiki. Nah, poin yang ketiga, ayo kita sama-sama. Semoga kita semua dibisahkan untuk mendapatkan hati yang ketiga, perbu yang ketiga, yaitu hati yang selamat. Hati yang selamat yang senantiasa setiap detak jantungnya itu diisi dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hatinya sudah mengingat kepada Allah di setiap jantungnya, maka pandangan kita akan memandang kepada yang baik. Maka pendengaran kita, telinga kita akan mendengarkan ucapan-ucapan yang baik. Maka lisan kita yang keluar dari mulut kita dari huruf A sampai Z, maka bahasanya akan yang baik-baik. Maka gerak tangan kita akan digerakkan kepada tempat atau mengambil yang baik. Maka kaki kita ini juga akan dilangkahkan ke tempat-tempat yang baik, tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu saja, ikhwan akhwat kajian online Arbab para santri rahimakumullah, saya kembalikan kepada MC Ustaz Bintang. Apa tuh Ustaz Bintang? Silakan. Masya Allah, Sinyal Ustaz tabarakallah. Bintang ya. Masya Allah, tabarakallah, baru saja telah kita dengar sama-sama nasihat dari guru kita tentang mengenal jenis-jenis hati manusia. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bisa selalu menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga hati kita Amin. dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Abi, Allah. sebelumnya maaf Bi, izin bacakan sedikit pantun. Awal tahun jalan-jalan ke Jogja, Masya Allah, Abi ini makin kelihatan muda aja. Cakep. Ah, Masya Allah. Bisa aja Mas Bintang ya. Abi juga pakai bagas pantun Mas Bintang ya. Ustaz Silakan Bintang. Abi, Satu tafadhol Abi. titik dua koma. Ya. Ustaz Bintang ganteng Mbak Arfi yang punya. Masya Allah. Alhamdulillah. Hingga detik ini, Masya Allah makin rame ya. Yang tadi awalnya itu cuma 9 orang, sekarang sudah bertambah menjadi 14 orang yang hadir pada Zoom kali ini, kajian online pada kali ini. Mudah-mudahan nantinya makin bertambah dan bisa bertahan sampai akhir kegiatan ini. Amin. Sebelum lanjut juga, Amin ya saya Allah. izin menginfokan, izin bagikan layar ya untuk para peserta yang hadir pada malam ini. Sedikit menginfokan bahwasannya di Pondok Pesantren Ulul Albab Al-Fikri cabang Kalimantan Barat ke-77 saat ini sedang melakukan pembangunan. Jadi pembangunan ini sebetulnya sudah berlangsung cukup lama, sekitar 3 tahun yang lalu sejak saya masih mondok di sana, dan ini belum rampung karena ya banyaklah hal-hal yang belum tercukupi, termasuk salah satunya yaitu dalam pendanaan. Maka dari itu, dari pihak Pondok Pesantren Ulul Albab Al-Fikri, keluarga besar keluarga Ulul Albab Al-Fikri cabang Kalimantan Barat ke-77 saat ini sedang membuka donasi, yaitu untuk pembangunan gedung belajar ini. Dan saat ini tuh udah masuk ke tahap lantai 2 kalau nggak salah ya, Bi. Sudah masuk Iya, Mas Bintang. tahap lantai 2. Jadi mudah-mudahan ini bisa segera rampung, selesai. Jadi mohon doanya kepada para hadirin, peserta kajian online, pejuang zikir, mudah-mudahan ini segera selesai. Dan barangkali ada yang berminat untuk ikut bersinergi dalam pembangunan ini, insya Allah kita sudah membuka donasi. Bagi yang berminat bisa langsung saja hubungi admin nanti gitu kan, atau enggak menghubungi nomor yang tertera di poster ini gitu. Dan untuk saat ini kita tuh lebih ke pasir ya, bukan ke semen ini. Maaf, ini poster lama. Jadi target yang saat ini tuh pengadaan pasir. Kalau nggak salah saya maaf sedikit izin membacakan dulu ya. Jadi untuk saat ini kebutuhannya itu lebih ke pasir, sekitar 70 pick up. Nah, untuk satu pick upnya itu sekitar 175.000.
kita mohon doanya ya buat para peserta hadirin kajian online Pejuang Zikir. Mudah-mudahan ini segera selesai, segera rampung, dan insya Allah ini juga bakal menjadi amal jariah juga bagi kita semua, bagi yang ikut bersinergi dalam pembangunan ini. Oke, itu saja. Mudah-mudahan ini nanti bisa dibantu untuk disiarkan ya, untuk di-share di sosial media, di grup WA-nya masing-masing, di status WA-nya masing-masing, agar bisa, insya Allah, bakal menular juga nanti kebaikannya. Amin. Oke, kita sekarang akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kepada para peserta, Bapak, Ibu, rekan-rekan yang hadir pada malam ini berkesempatan untuk bertanya kepada Kiai Azhar Solih. Misalnya ingin bertanya perihal eh, tema ini nggak masalah, atau di luar tema pun juga nggak masalah. Jadi silakan kalau mau bertanya bisa buka mic, ataupun bisa juga lewat kolom komentar, kolom chat. Nanti biar saya bacakan. Di sini masih 14 orang ya. Yang hadir itu ada Pak Geza yang Ustaz, kajian lalu Pak Geza ada hadir. Ada juga Kak Murti, ada Kak Nela, Kak Novita, ada Bunda Ikrom, ada Bu Nurliawati, ada Ustazah Rinrin, ada Kak Sefira, ada juga Kak Sukria, ada, oh Masya Allah, ada Ustazah Yunita juga hadir, ada juga Bang Zulfikar, Masya Allah. Mudah-mudahan dimanapun berada diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, dipersilakan ya kepada Bapak Ibu, rekan-rekan, abang kakak yang mau bertanya, dipersilakan. Kalau misalnya sungkan untuk bertanya langsung, buka mic, boleh lewat kolom chat. silakan yang bertanya. Ustaz Bintang, sekalian doakan Ustaz Bintang, saudara kita yang sedang musibah banjir. Ya, Bi, betul, Bi. Nah, silakan Ustaz Bintang. Oh iya, saya sempat terlewatkan, ya Allah. Jadi untuk saat ini ya, mungkin yang hadir ada yang dari luar Kalimantan ya, ada yang dari luar Kalimantan Barat. Sedikit menginfokan bahwasanya saat ini di Kalimantan Barat, khususnya yang paling terdampak itu di daerah Kabupaten Landak itu sedang mengalami banjir. Jadi banjirnya ini lumayan tinggi, bukan bukan banjir bandang, tapi air tuh lagi pasang. Ketika air pasang tuh air naik sampai se ada sepaha ya, sepaha. Jadi sampai sedada ada ya, sampai sedada ada juga yang sampai sepaha. Kalau di sini belum terlalu, tapi kalau di daerah ke seperti Landa ya, daerah Landa, daerah Karangan itu sangat terdampak, sampai yang sangat mirisnya lagi itu ada juga masjid terendam, ya Allah, sampai orang-orang tidak bisa untuk menunaikan ibadah di masjid. Jadi mohon doanya kepada para hadirin, mudah-mudahan siapapun yang terdampak, Sama. yang ditimpa musibah ini diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, dan segera selesai uh, musibah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Saudari kita, kawan kita, Ustazah Mika yang sedang terdampak 1 minggu tidak usaha, Mas Bintang kasihan. Semoga dimudahkan dilancarkan dari Dari Allah ya. Ustazah Yunita, Alhamdulillah sudah 1 minggu belum bisa produksi tahu dikarenakan titik pemasaran di dari terendam banjir total. Nah, ini salah satu yang terdampak ya Bapak Ibu Terdampak ya. rekan-rekan sekalian. Ustazah Yunita itu daerahnya termasuk terdampak, sampai-sampai beliau cerita nih nggak bisa produksi tahu karena apa? Karena banjir yang tinggi ini akhirnya terpaksa dihentikan. Mudah-mudahan diberikan ketabahan, segera selesai. Amin. Amin ya Allah. Amin. Sampai sekarang gimana kondisinya Ustazah? Alhamdulillah menurut Untuk kondisi informasi yang terkini didapat gimana? udah mulai udah mulai surut. Udah Cuman mulai yang surut ditutup ya? yang ditangkap Alhamdulillah. itu ya kalau dari
Tapi masih ada beberapa titik yang masih ada genangan air. Sekitar yang parah tuh sekitar 3 hari yang lalu ya Ustazah. Iya, hindari itu betul-betul kata teman yang ini yang biasa aku tahu itu sampai apa tuh Hmm. kayak kulkas di situ terendam semua. Sampai mereka juga ngungsi karena berasa di terendam banjir. Ya kita doakan mudah-mudahan ini segera usai. Siapapun yang terdampak di sana diberikan ketabahan, kesabaran, dan diberikan ganti yang lebih baik nanti. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doa yang terbaik buat masyarakat di sana Mas Bintang Baik ya. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan boleh buka mic-nya atau lewat kolom chat juga nggak masalah, nanti saya bacakan. Untuk rekaman ada, rekamannya nanti disediakan. Jadi bagi yang tidak sempat atau berhalangan tadi, insya Allah kita siapkan rekaman ulangnya untuk ditonton kapanpun. Silakan Bapak Ibu sekalian. Yuk, silakan. Jarang-jarang nih kajian pejuang zikir ngadain, soalnya kan kita nggak bisa mastiin tiap minggu tuh selalu ada. Kadang ya kemarin kita nggak tahu juga kan ada halangan. Jadi mumpung lagi ada nih, yuk kita memanfaatkan kesempatan ini. Masya Allah. Silakan Bapak Ibu. Mungkin masih subuh Mas Bintang ya. Ya Bi, Masih subuh-subuh nih. Kalau seandainya oke. tidak ada pertanyaan Mas Bintang dari Oh iya, ikhwan akhwat baik. kita, Ada dari Ustazah Jamaah pada nanya kapan majelis zikir diadakan lagi. Baik Bi, kira-kira kapan ayo Bi? majelis zikir diadakan lagi insya Allah nanti setelah selesai Ramadan Mas Bintang. Sampaikan insya Allah majelis zikir yang di Kabupaten Landak itu kemarin saya sudah koordinasi dengan Ibu Ketuanya. Setelah Ramadan ini nanti akan diaktifkan lagi. Kemarin sempat libur dulu ya seperti pending karena ada beberapa kegiatan dulu nih yang harus difokuskan gitu kan di lokasi di cabang di sini. Tapi insya Allah setelah Ramadan nanti aktif lagi seperti biasa insya Allah. Alhamdulillah, masya Allah itu. Insya Allah ya Itu berarti Mas Bintang. setelah Ramadan insya Allah bakal aktif dan kondusif kembali ya Bi. Iya, iya. Dengan suasana yang baru. Pembawa acaranya Mas Bintang yang ganteng. Masya Allah. Insya Allah ya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Dari Bang Zulfikar ingin bertanya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana ya caranya menghilangkan ketika hati kita atau kolbu kita kotor untuk bisa mengingat Allah kembali? Saya izin bacakan sekali lagi. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana ya caranya menghilangkan hati kita atau kolbu kita kotor untuk bisa mengingat Allah kembali? Baiklah, untuk Masya jawabannya Allah. kepada Abi dipersilahkan. Iya. Terima kasih banyak Bang Zulfikar ya. Semoga Bang Zulfikar sehat walafiat berkah terus Bang Zulfikar segalanya semuanya agamanya masuk itu. Bang Zulfikar, bagaimana cara membersihkan hati kita yang kotor supaya bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam metode belajar membersihkan hati tazkiyah nafsi itu ada beberapa metode. Cuman yang sering kami lakukan yaitu
supaya cepat fokus dan khusyuknya, dan supaya dijauhkan daripada penyakit hati kotor. Satu, belajar seperti ini metodenya Bang Zulfikar. Ketika kita belajar, kan zikir itu ada dua. Satu, ada yang namanya zikir zahar. Zikir zahar itu zikir secara lisan. Misalnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dengan lisan. Yang kedua ada namanya zikir khafi. Nah, zikir khafi ini zikir di dalam hati. Nah, ketika zikir di dalam hati ini itu dilipat ke atas lidah kita, gigi dirapatkan, terus tundukkan ke sebelah kiri. Dengan hati menyebut kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan yang mesti kita ketahui, dalam metode pembersihan hati ini bisa dipraktekkan, dilakukan di mana saja. Beda dengan zikir zahar. Kalau zikir zahar ini zikir dengan lisan, ada tempat-tempat tertentu, tidak boleh sembarangan. Zikir zahar di WC, la ilaha illallah, tidak boleh, haram hukumnya. Zikir zahar sedang mandi, Allahu Akbar, tidak boleh, haram itu hukumnya. Tapi ketika kita zikir hobi ini bebas tanpa ada kendala, tempatnya dimanapun silahkan. Karena ketika kita belajar zikir hobi ini tanpa terhalang oleh tempat dan waktu. Sedang di kamar mandi, ingat kepada Allah. Sedang di kebun, ingat kepada Allah. Sedang di kantor, ingat kepada Allah. Sedang di kendaraan, ingat kepada Allah. Sedang di kasur pun, ingat kepada Allah. Kalau di mana-mana sudah ingat kepada Allah, maka apapun yang terjadi pada saat itu, seandainya kita mati dicabut nyawa oleh Allah, maka matinya mati yang syahid, yang ingat terus kepada Allah. Itu salah satu cara metode pembersihan hati. Tapi harus continue terus. Sifat manusia itu yazid wa mankus, kadang naik, kadang turun. Nah, ketika sedang turun, coba naikkan lagi terus. Artinya ketika kita sedang lupa, ingatkan lagi terus. Ketika ingat, pikir terus dalam hati. Lupa, ingat lagi, kerjakan lagi, pikir dalam hati. Lupa lagi, ingat lagi, terus. Masya Allah. Ketika itu menjadi kebiasaan, maka itu namanya ziyadatun khair, nambah-nambah keberkahan, nambah-nambah kebaikan, terus nambah tingkat sehingga menjadi manusia hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh Mas Bintang ya, Masya Allah. Bang Zulfikar, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah sudah terjawab ya pertanyaan dari Bang Zulfikar. Maaf sebelumnya nih Bang Zulfikar, pengen nanya untuk domisili dari mana Bang? Sama Bang Zulfikar nih udah berapa kali nih ikut kajian Pejuang Zikir? Pengen tahu dulu saya. Kalau sungkan boleh jawab di kolom chat aja Bang, nggak apa-apa. Bang Zulfikar, soalnya saya baru dengar nih namanya Bang Zulfikar. Domisilinya di mana, Bang? Sama udah berapa kali nih ikut kajian pejuang zikir? Bang Zulfikar. Alhamdulillah baru kali ini ikut Zoom-nya. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya, Bang Zulfikar. Domisilinya di mana, Bang Zulfikar? Masih di Kalimantan atau di luar Kalimantan nih? Abe. Iya di Kalimantan Sambas. Oh, masih orang sini, Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya, Bang. Saya belum hafal orang-orang sini soalnya. Baiklah buat Bapak Ibu, Abe. rekan-rekan sekalian yang mau bertanya masih dipersilakan.
Waktu sudah menunjukkan pukul 9. Insya Allah kita bakal tutup sekitar setengah 10. Jadi masih ada kesempatan untuk bertanya. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Kalau sungkan untuk buka mic, boleh tanya lewat kolom chat, diketik saja. Nanti akan saya bacakan. Di sini masih ada Pak Giza, ada Kak Murti, ada Kak Nela, ada Kak Novita. Silakan. Dipersilakan, ayo. Lewat kolom chat juga nggak apa-apa, diketik aja, nanti insya Allah akan saya bacakan. Karena jarang-jarang ya kita ngadain kajian seperti ini. Walaupun kadang sudah diagendakan, belum tentu akan diadakan karena ya kita nggak tahu adanya halangan itu di luar Apalagi perkiraan. nanti Mas Bintang, kalau Iya, sudah Bi. terjadi badai matahari, nggak bisa lagi kajian online nih. Iya, Bi. Ada dengar beritanya, Bi. Badai matahari, Bi. Ya, Masya Allah. Maka manfaatkan medsos ini sebaik-baiknya Mas Bintang ya. Ya, insya Allah, Bi. Masya Allah. Luar Selagi biasa. selagi masih diberi kesempatan ya, Bi. Kita maksimalkan ya, Bi. Ya, maksimalkan untuk pakai kegiatan yang baik-baik. Berdoa, usaha berkah. Salam berkah Mas Bintang ya. Amin, Bi. Usaha Amin. dipakai yang baik-baik. Karena kalau nanti Amin. terjadi apa badai matahari, media sosial ini kan internet putus ya Mas Bintang ya. Iya, Bi. Internet tuh bakal nggak ada lagi, Bi. Nggak ada lagi. Berarti kita silaturahminya seperti zaman dulu lagi Mas Bintang. Habis ke venue nge-WA dulu, ngechat dulu nih, langsung berangkat ke venue. Ya, Masya Iya, Allah. Bi. Luar biasa. Tapi gimana di venue Mas Bintang? Aman-aman Alhamdulillah, saja, nggak banjirnya, alhamdulillah. nggak. Baik-baik aja di sini, Bi. Adapun banjir kemarin tuh nggak terlalu tinggi, Bi. Masih ya sebetis lah. Jadi nggak terlalu Oh, ada. nggak terlalu beresiko lah banjirnya. Nggak kalau yang di tempat-tempat lain tuh kan seperti di Karangan, di tempatnya Iya, Ustazah Yunita di Tunang itu kan benar-benar terdampak ya. Kita kan agak miris juga iya. dengarnya kemarin tuh. Soalnya kalau di Masyarakat ini ada dibilang Dede tinggi Pawa, sih, Mas Bintang. gimana Bi? Ada Dede Pawa, Oh Dede ada sehat Bi. Dede Pawa, sehat Mana Dede dia? Pawa Nih. ya. Masya Allah. Ah, Tuh siapa tuh? nah, Siapa Dede itu? Pawa semuanya anak Belum tidur dia sehat. nungguin Jadi, nungguin papanya. Papa dengan mamanya. Baik, silakan Bapak Ibu Oh, sekalian, rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Kita masih ada waktu ya. Masih ada waktu 20 menit lagi. semoga aja Mas Bintang ya kita ini dijadikan orang yang bertakwa kepada Allah. Amin, amin. Dan Iwan Ahwat kajian online ini selalu gitu kan dijaga ketakwaannya kepada Allah. Jadi takwa itu apa Mas Bintang? Menjauhi semua larangannya dan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sederhana tapi sangat susah gitu ya. Menjauhi semuanya larangannya dan menjalankan semua perintahnya. Gitu. Kan Tapi ucapkan kalau berarti sudah jalankan ya, Wi. memudahkan, nah, iya. Kalau sudah memudahkan tidak ada yang susah Mas Bintang ya.
dengan zikir tadi itulah terus minta kepada Allah. Jadi dimudahkan segalanya. Anaknya yang sedang mondok supaya dimudahkan dalam menuntut ilmunya. Masya Allah. Silakan Mas Bintang, ada lagi nak yang mau bertanya Mas Bintang? Kayaknya belum ada nih, Bi. Masih masih mempersiapkan pertanyaan kayaknya nih, Bi. Kalau belum ada, kita manfaatkan waktunya untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mas Bintang ya. Baik, siap, Bi. Sama-sama. Oke, jadi 10 kali tasbih mungkin itu kita paling lanjut luar untuk biasa. zikir aja. Kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, dipersilakan untuk buka mic-nya. Jadi kita sama-sama eh, bersuara lah istilahnya untuk zikir ini. Biar nggak terlihat senyap aja semuanya ya. Dimohon untuk di on-kan mic-nya, kita berzikir sama-sama yang akan langsung dipimpin oleh Kiai Yazar Soleh, guru kita bersama. Baiklah kepada Abi, waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para santri, subhanallah Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu kabir, Rabbuna kabir, wasadaka Kafi kafana kafi waniman kafi alhamdulillah kafi rabbun kafi Alhamdulillah. Apa nanti caranya? Tapi nanti caranya mau
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, إياك ihdinas نعبد siratal وإياك mustaqim, نستعين اهدنا الصراط صراطal ladzina المستقيم an'amta صراط 'alaihim الذين ghairil maghdubi أنعمت 'alaihim عليهم غير المغضوب waladdallin. Ya, ini benar tapi Ani. Ini jatuh kok. Tanya. Naik, masuk, naik. Ah, siap. Baiklah, alhamdulillah telah kita lakukan tadi zikir bersama yang dipimpin oleh Kiai Azhar Solih, guru kita. Semoga zikir kita ini, apa yang telah kita bacakan pada malam ini, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya juga sesuai dengan tema ini, Allah selalu jaga juga hati kita dari segala perbuatan yang keji dan mungkar. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, mungkin kita akan akhiri saja perjumpaan kita pada malam ini, yaitu kajian online Pejuang Zikir. Sebelumnya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada materi kita, guru kita, Kiai Azhar Solih, yang telah menyempatkan, meluangkan waktunya, memberikan wejangan nasihat kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan beliau dan siapapun yang mendengarnya sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada para peserta, para hadirin kajian Pejuang Zikir Online malam ini. Semoga kedepannya bisa lebih istiqomah lagi. Kita masih bisa saling menjalin silaturahmi, baik yang di Kalimantan Barat maupun yang di luar Kalimantan Barat. Dan tentunya program ini insya Allah kedepannya akan terus berlanjut. Kita akan insya Allah adakan secara rutin, entah itu seminggu sekali, sebulan sekali. Intinya tetap pantengin terus saja grupnya, jangan sampai keluar. Karena kita akan selalu menginfokan hal-hal penting, hal-hal terbaru, informasi yang terbaru di grup kajian pejuang zikir online. Lalu kemarin ada yang bertanya apakah boleh di-share grupnya ke yang lain. Silakan, kami sangat senang. Dipersilakan sekali bagi yang ingin membagikan grup ini ke yang lain itu dipersilakan. Jadi semakin banyak yang bergabung, alhamdulillah berarti semakin luas juga syiar kajian pejuang zikir online ini. Baiklah, mungkin itu saja dari saya sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan, kekurangan, baik dalam perkataan maupun perbuatan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan selanjutnya kita akan tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk rekamannya insya Allah akan dibagikan di grup kajian pejuang zikir online. Kalau nggak besok, insya Allah lusa. Intinya itu nanti akan diinfokan oleh admin dari kajian pejuang zikir online. Oke, itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf buat Umi Rinrin, tinggal dulu ya Mi. Buat Umi tinggal dulu sebentar Mi. Umi sama Bunda Ikram.